Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu adik-adik yang duduk di kelas 5 untuk membahas soal Bu Pena jilid 5A, tema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Untuk mempersingkat waktu, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu di halaman 73. Silakan adik-adik buka di halaman 73, di sana ada latihan soal sub tema 3. Sudah ketemu ya adik-adik ya? Saya langsung aja ke bahasa Indonesia nomor 1. Inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks disebut jawabannya adalah ide pokok. Saya ulangi, jawabannya adalah ide pokok. Nomor 2, ide pokok pada suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di awal paragraf boleh atau akhir paragraf. Biasanya sih di awal ya adik-adik ya. Jadi jawabnya boleh awal, akhir paragraf. Nomor 3, apa yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Jawabannya sedikit panjang, yaitu perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Nomor 4, tuliskan 2 ide pokok yang sesuai dengan kegiatan pada gambar tersebut. Ini jawabannya bisa bervariasi ya adik-adik. Kalau jawaban saya adalah kegiatan kerja bakti. Satu lagi ide pokok yang bisa saya berikan adalah membersihkan lingkungan tempat tinggal. Kemudian nomor 5, tuliskan langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Ini ada beberapa, ada 6 caranya adik-adik. Ini sesuai dengan buku yang ada di halaman 70, seperti inilah cara-caranya. Yang pertama adalah menentukan topik cerita. Kemudian yang kedua menentukan ide pokok cerita. Yang ketiga membuat kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat yang dibuat. Yang kelima merangkai kalimat tersebut menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan yang terakhir adalah memperhatikan ejaan dan pemilihan kata. Sudah ya adik ya. Sekarang kita menuju ke IPA nomor 1. Kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah, jawabnya adalah B. Duduk dengan posisi membungkuk. Nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Kelainan tulang yang terdapat pada gambar adalah, ini kalau ke depan namanya lordosis yang B ya adik-adik. Kemudian nomor 3, penyakit berupa pengeroposan tulang akibat kekurangan kalsium disebut osteoporosis. Tulisannya seperti ini, osteoporosis. Kemudian nomor 4, apa penyebab kelainan otot kaku leher dan tetanus? Satu-satu penjelasannya. Penyebab dari kaku leher disebabkan oleh cedera otot, infeksi meningitis, kelainan anatomi tulang belakang akibat salah gerak. Sedangkan penyebab penyakit tetanus disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Sudah ya adik-adik ya. Sekarang nomor selanjutnya, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang dan otot? Jawabannya juga panjang, sesuai dengan yang di bukunya. Jawabannya adalah olahraga teratur, mengonsumsi sayuran, kemudian dan susu berkalsium, berjalan atau duduk dengan tegap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Sekarang kita menuju ke SBDP. SBDP di bawahnya rupanya adik. Nomor 1, menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan pada komik merupakan fungsi dari, jawabnya adalah B. Teks. Nomor 2, proses pemberian tinta pada sketsa gambar komik disebut juga dengan, kalau pemberian tinta berarti jawabnya A adik-adik, inking. Nomor 3, salah satu ciri komik adalah proporsional, artinya sesuai dengan yang di buku, jawaban proporsional adalah, ini adik-adik, teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Nomor 4, apa fungsi gambar dan balon kata pada komik?
Ini fungsi gambar pada komik adalah untuk menarik perhatian pembaca dan menggambarkan suasana dan ekspresi tokoh. Sedangkan balon kata berfungsi untuk tempat penyajian kata-kata berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Itu yang ada di buku, yang saya baca di buku adik-adik. Kemudian nomor 5 ada di baliknya. Di sini ada sebuah gambar, perhatikan gambar berikut. Tuliskan langkah-langkah selanjutnya untuk membuat komik dari gambar tersebut. Ini adalah langkah awal adik-adik, yaitu membuat, ini yang kedua adik-adik. Yang pertama menentukan tema, kemudian yang kedua membuat sketsa. Dan ketiga selanjutnya adalah ini adik-adik, memberikan tinta, kemudian memberi warna, dan yang langkah terakhir adalah membuat teks. Itu jawaban nomor 5 SBDP. Sekarang kita menuju ke IPS. Nomor 1, berikut yang merupakan nama pelabuhan adalah jawabnya A. Pelabuhan Merak di Banten, selebihnya adalah bandara adik-adik. Nomor 2, contoh nama pelabuhan yang terdapat di Provinsi Bali adalah Pelabuhan Gili Manuk adik-adik. Ini tulisannya Pelabuhan Gili Manuk. Kemudian nomor 3, jenis pekerjaan penduduk yang berada di pantai adalah, jawabnya adalah nelayan, petani garam, pemandu wisata, dan lain-lain. Nomor 4, apa keuntungan laut yang luas bagi masyarakat Indonesia? Jawabannya adalah Indonesia memiliki hasil SDA laut yang melimpah. Itu keuntungannya. Kemudian Indonesia memiliki banyak tempat wisata berupa pantai. Satu lagi yang saya bisa berikan adalah memiliki berbagai jenis pekerjaan. Jadi di pantai banyak pekerjaannya. Kemudian nomor 5, apa dampak negatif pengaruh geografis Indonesia terhadap kondisi sosial? Ini yang ada di bukunya adalah ini adik-adik. Hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Kemudian munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Oke, sekarang kita menuju ke PPKN. PPKN nomor 1, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah C. Acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu tidak peduli adik-adik. Nomor 2, sikap yang harus dilakukan saat ikut pemilihan ketua RT adalah, ini adik-adik, ya pastinya ikut serta memilih salah satu calon ketua RT. Kemudian menerima keputusan dengan lapang dada, menghormati pendapat orang lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara kekeluargaan. Nomor 3, tuliskan 3 contoh sikap disiplin di sekolah. Jawabannya juga bervariasi adik-adik. Yang bisa saya berikan jawabannya adalah yang pertama, datang tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian membuang sampah di tempat sampah yang disediakan sekolah. Kemudian mendengarkan guru saat menerangkan, dan lain-lain. Nomor 4, apakah yang terjadi apabila kita tidak dapat berlaku adil di rumah? Jawabannya adalah akan terjadi perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan. Nomor 5, apa bunyi sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap adil di masyarakat? Jawabannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian video pembahasan buku Pupena sama buat adik-adik. Terima kasih sekali yang sudah subscribe dan dukungannya. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe jika video ini bermanfaat buat Anda. Kemudian jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, di-share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengerjakan buku Pupena jilid 5A tema 1 subtema yang ketiga. Bagi adik-adik, jangan lupa untuk diulang-ulang lagi ya pelajarannya. Terima kasih dan sampai jumpa.